Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil mursalin imamil muttaqin Muhammad bin Abdullah la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Seluruh yang hadir jamaah takziah, calon mati yang saya hormati. Umumnya orang dipetik, diambil, ditarik dari peredaran, dari alam musyahada menuju ke alam barzah. Umumnya orang antara umur 60 ke 70. Likulli syai'in hasadun wa hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Tiap-tiap sesuatu ada masa petiknya. Masa petiknya umatku antara umur 60 ke 70. Di situ umumnya orang dipetik. Maka yang hadir pada malam hari ini yang sudah ada posisi di umur 60, lebih bagus condonglah untuk akhirat. Kurangi nih mas selfie, apalagi mas TikTok. Ini aja macam mata ya roh. Yang mau dikerja 60 tahun, baca suratul mulki setiap malam. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Leturi capakna. Lalu doa, ya Allah, dengan berkah suratul mulki yang aku baca, mudahkan ketika aku sakratul maut, jadikan kuburku terang, aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Benar ni perlu nak tahu umur tagapi. Lawan imam berjamaah. Ada apa? Ke masjid nak kena tak rokok kah? Tapi di kopi main domino, nada habis subuh. Nak buka wajumna. Pakai songko haji, fut. Apa digantungi canteng dan culina? Apa dipawang babi, puang ngaji? Manakah babi puang ngaji bertingkat babi boleh Mekah? Babi paling. Ya Allah, lau masih ge. Sengan Ustaz Pak Corona, mega to bicara nih. Double itu maskernya. Pak genai Pak baramate pusuk gitu. Itu masjid, di situ tempatnya orang doa-doa di situ. Jadi jangan ditutup masjid. Virus, protokol kesehatan tingkatkan. Anggaplah virus itu adalah anjing galak, suka menggonggong kalau ada orang lewat. Supaya tidak menggonggong, kenali yang punya anjing. Itu anjing muai, na puji na bukai kikumu lagi. Oh tidak, itu lewat. Begitu menggonggong besok kita, langsung ada pemiliknya. Oi si boy, maka si boy lari ke tuannya. Nena ganggu nih karena kita kenal yang punya anjing galak. Makotoro dekati yang punya virus. Di mana dikedekati? Tempat yang paling bagus, masjid. Itu makhluk ciptaan. Yang menciptakan itu namanya Khalik. Dia yang ngatur. Dia yang ngatur. Allah yang ngatur. Nah, makanya dekati lewat dengan doa, lewat dengan rintian, lewat dengan zikir. Akamalakan nih ya roh. Man qala ba'da sholati subah salasa maratin. Siapa yang membaca 3 kali sesudah salat subuh. Wa ba'da sholatil maghribi salasa maratin. Dan sesudah salat maghrib juga dia baca 3 kali. Lam yadurrahu syai'un, maka tidak diterpa sesuatu. Akan baca Bismillahilladzi. Kenapa lama? La yadurru
ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Baca di mundri subuh, baca di mundra mengaribi, pakai tonik masker, cuci tangan, cuci kaki, patoma jenne. Sudah itu akatikakan nih salamaka salamaki. Ya kuna kenamu pagi pale, tanya metonya mengatur kita hanya bermohon dan kapan tertimpa, padahal sudah dipadukan antara doa dan ikhtiar. Kalau dia meninggal, mamata bittaun fahuwa syahid. Siapa yang meninggal disebabkan karena wabah penyakit taun di masa Rasul namanya, maka dia mati syahid. Tapi oleh dulu lalena, agak lalena pakai masker, cuci tangan, cuci kaki, pamajeneki, baca doa, itikatkan selamat. Ya tosi dari dak jenne, napa nak koha, ekonomi lo nak kena. Minta maaf, mestinya ada data orang-orang yang terpapar di rumah sakit itu. Tanya, dari mana engkau sebelum masuk di rumah sakit? Dari mana engkau batuk? Dari mana engkau sampai demam? Dari mall atau dari masjid? Masjid. Kau masjid. Kau masjid. Tutup masjid karena sarang penyakit. Tapi kalau dia bilang, motor pamaturi pasalaga, iko kagak tahu sih, boleh pakai di kafe, iko boleh kak di mall. Itu ada gagap pau itu masjid. Contoh. Berarti kita sedingin. Mana kalah setia sawu 2 tahun nih. Bahasa anak tata siulam ya 2 tahun nih. Masalah ekonomi. Sila ada ni tema cawa. Na pasa man ni tema cawa makukuha. Peko galo macawa. Magurap pangeli. Cicilan motor ada di wajah. Listrik menunggak tahun ni. Papindret tema kamaja, arisat tema metre. Anak pertama melomak baine, bapaknya berencana toh. Agak dena main retensi. Tania corona puno ki stres. Soalan ekonomi Pak. Masalah toni pendidikan. Betul enggak Bu? Sekolah tahu Indona sekolah. Nada pingin anak tidak mau mengerti kira-kira Indona nala yeroin pun tetekan uluna anak tolo ande sana dong palana persis bapakna maka agak sikit maka di bapakna maka sini ya sekarang mana pula di kola buntu. Ya Allah ya Rabb. Ekonomi rusak, pendidikan rusak, silaturahim. Iya, riolo ko siruti tekalan susalaman. Woi Bu, tambalan sikit wita. Pada tajak durun ni ro. Basa-basi supaya orang senang. Aku siruntuk langsung gisigap posifu agak kereba. Kena kebutuhan rusuh. Ya, jadi begini, doa dan ikhtiar mesti dipadukan. Pakai masker bagus, jaga jarak silakan, cuci tangan seringkali bagus, tapi jangan hanya itu, imbangi dengan doa. Merintilah di masjid, mohon ampun kepada Allah, karena ada dalil berkata, mana zalal bala illa bidzunub. Dena paturungi pongalatala abala tamaka-makai sangadinda dosa ya tuh. Allah tidak menurunkan bala kecuali karena dosa yang sudah kelewatan. Dosa apa? Ada 2 yang sangat mendasar. 1, dosa perselingkuhan. Yang kedua, dosa riba. Apa solondoe? 2. Nah, silakan teliti, tahu nggak gak? Dek pana butik tadi pasir raka memen nih kan selingkuh.
Mana kamu serahitan yang undangannya? Saya retak tiling kiri, saya retak tiling kanan. Apa macam Allah ini berisi kunci kita jahat. Dapat tulis rawa, mohon doa restu akan menikah. Kok akan menikah? Ngapa apa nuraka ki? Betul dah? Tak tiling kiri saya retak tiling kanan. Foto agak sebenarnya. Yo, foto si Patili. Itu bakal. Dibuka si undangannya. Kaligrafi ayat Al-Quran yang sering baca, yang Qari, Muslim Bukhari, surah Nisa, surah Rum, menambah kedurhakaan. Kenapa? Sebentar ini isi undangan berserakan di jalanan, diinjak mobil, motor, sepeda, dibuang di tong sampah bersama tikus mati. Nenek tak minta sobokan Quran, dia cium-cium, dia simpan di atap. Makor yolo, kok nak cetak sih? Pada liar telebot tidak tulis semangaji. Di sudutnya undangan kau ni radioki dihibur elektron rapa-rapaya. Di wajah roh 5 juta 5 juta Pak Barasanji 5 sabu Sara ki songkolo kadur kamanu na di tengah aku tanya ko na panik na lalaki utis itundro di bagi aserai tado batu naman itaw 5.000 tak ditubi sandal apa kena baraka apa baraka apa na tapela sandal ka sila ada di sapa sandal kenapa ki sandal terus baraki makotoy ha nyamap pala nanti dikasih musli soko na napasok di motoron sila ada ni macawa patabe sandal ditikas di lampu merah pada nak pakai helm ditilas contoh nih atama di bola seperti orang pernah sakit 3 bulan pucat akhirnya benih nama aku tuh ada gairah hidup nu akan ada lucu ini 5.000 rupiah tapi itu sandalku makanya benih nak jalan tuh malah baca bersaji baca kosong awe tobat kah. Nah sekarang saya ulangi, umur 60 tahun umumnya di situ orang ditarik dari peredaran. Almarhumah kita dengar tadi kan umurnya 68 ya, emang udah saatnya. Di sini umum, makanya bekal siapkan dari sekarang. Karena kuburan berteriak, anak cucu Adam, aku adalah tempat yang amat gelap. Lampu apa yang engkau akan bawa biar aku terang? Nah, lampu nak kubur itu 5 ngaji 60 tahun baca di suratul mulki tabaraka. Nah itu malah salasa zikir baca nih roh zikirin Nabi Nuh man qala fi maradihi, siapa yang membaca ketika sakitnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu atau kuntum atau kutu, tinggal di checklist. Kuntu minad dhalimin arba'ina marra, wa kapatappulo na ulangi famata fi maradihi dzalik, lalu dia meninggal pada penyakitnya itu, wa tialahu ajra syahidin, Allah memberikan pahala mati syahid. Dia ditanani di kubur marabu kama nabi kok mati syahid, tapi mati syahid pahala, bukan mati syahid syariat. Kalau mati syahid syariat ini yang perang, yang berlumuran darah di peperangan membela agama Allah, meninggal tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafani,
tidak perlu disolati, gali lubang, tanam. Kenapa? Mati syahid. Syariah. Ini tadi mati syahid pahala. Pada cengi mati pahala. Kemarin saya jelaskan, kalau suami-suami daftar nama di masjid penyembelih hewan kurban kemarin, maka istrinya juga dapat pahala. Tapi pahala bukan syariat. Syariatnya kalau namanya ibu juga didaftar. Al-Baqarah bisabain. Untuk 1 ekor sapi 7 orang. Ini namanya syariat. Tapi 1 sapi 7 rumpun keluarga, itu namanya pahala. Paham tidak kira-kira? Dan siapa yang tidak pernah melakukan syariatnya kurban, dituntut di akhirat. Haji syariatnya mengitari Ka'bah, bolak-balik Safa Marwah, hadir di padang Arafah, wukuf. Itu namanya syariat. Siapa yang mampu melakukan syariatnya haji, wajib dia berangkat. Kalau sekedar pahalanya haji, biar di jalan Cakalan 2 bisa juga dapat pahala haji. Man shallal fajra fi jama'atin. Siapa orang yang salat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullaha ta'ala, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hatta tatlu asy-syamsu, sampai matahari terbit. Summa sholla rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Ka'ajri hajjatin wa umratin tamma, maka baginya pahala seperti haji dan umroh, sempurna. Udah dapat pahala haji, apa tidak perlu ke tanah suci lagi? Perlu, karena berangkat itu namanya syariat. Tuh, jadi beda syariat dengan pahala. Orang bersyariat memburu pahala, tapi terkadang didapatkan pahala tanpa syariat. Tapi syariat itu mesti dilakukan. Syariatnya baca Quran mesti dibaca mulai awal sampai akhir 30 juz, itu namanya syariat. Tapi kalau hanya pahala 30 juz, cukup membaca qul huwallahu ahad 3 kali. Man qara'a qul huwallahu ahad 3 marratin, siapa orang membaca qul huwallahu ahad 3 kali, faka'annama qara'al qur'ana ajma'a, maka dia seperti membaca Quran secara keseluruhan, dapat pahala secara keseluruhan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li azwaji, berkata Rasul kepada istrinya, ya Aisyah, la tanami hatta tahtamil Quran, jangan engkau tidur ya Aisyah sebelum khatam Quran. Qalat Aisyah tuh, berkata Aisyah, ya Rasulullah, fidaka abi wa ummi lau qadira hadza sa'ah, bapak ibuku jadi tebusan, tidak sanggup saya khatam Quran lalu tidur. Qala, berkata Rasul, Aisyah, idza qara'ti qul huwallahu ahad 3 marratin faka'annaki qara'al qur'ana ajma'a, kalau engkau baca qul huwallahu ahad 3 kali, maka engkau seperti membaca Quran secara keseluruhan. Temano qul huwallahu ahad membaca, tapi ini namanya pahala, bukan syariat. Akan Nabi tahu Aisyah, kumpulkan kedua telapak tanganmu, lalu kau baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu tiup lalu usapkan ke bagian tubuhmu yang mampu kau raba. Kau tidur, aman engkau dari 2 bahaya. Bahaya lahiriah, sementara tindro kana ditobok ko, sementara tindro kana utumu ko bangunan. Ini namanya bahaya lahiriah. Dan bahaya batininya, batin tidak dilihat mata, termasuk virus. Maka dia kamana ngeron nang kamana nito ko dese. Katahu ni ko kurang. Jadi terkadang tepek madudung atika mincana. Inilah kejadiannya. Indonesia tidak mungkin merdeka, mustahil, kalau bukan desakan keimanan, hakul yakin. Karena Belanda, Jepang, Nippon, Portugis menjajah kita dulu dengan senjata mutakhir. 3 kilometer kuliah mau bunuh, tapi nenek kita berjuang dengan senjata ala kadarnya. Bambu yang diruncing ujungnya. Teori apa yang bisa menang? Yang berkata bisa menang, meriam melawan dengan bambu runcing. Tapi karena hakul yakin,
keimanan yang membara dengan pekikan Allahu Akbar, dipimpin para ulama dan santri di depan, ditancapkanlah bendera NKRI. Inilah yang dinikmati sekarang, hasil perjuangan nenek kita karena keimanan. Jadi saya kadang berkata, tidak perlu diajarkan itu anak santri mesti Pancasilais, mesti NKRI, mesti neseng asemi, karena kapan beriman dengan bagus pasti Pancasilais. Iko elo di Pak Guru, apa elo sih mau kurangi Pancasila menjadi 3 sila, tahu kan jili-jili itu iya. Iya, silakan merenung Pak. Bateta seniman rasa-rasa. Minta maaf, boleh orang tidak sependapat, tapi karena hak saya juga untuk bicara. Di unik karena kami nengai ya penentu. Makin wasen sampai tanggal 20 kemarin. Iya, mana katanya nak kena tanggal 19. Iya 20 Lebaran, Idul Fitri. Magiro sampai tanggal berapa itu biasa dilarang orang mudi? 18. 19 boleh, 19 mas kantor di tahu. Orang mau ketemu ibunya tidak jadi, dilarang mudi. Tapi ketemu monyet di kebun binatang boleh. Pergi menatap mukanya monyet, tapi mukanya mama tidak boleh. Astagfirullah. Minta maaf yang penentu-penentu kebijakan, coba merenung. Semua tanggung jawab nanti di akhirat. Ya tuh pangkae pensiumoki matu Pak. Betul enggak kira-kira? Jadi pelan-pelan aja mungkin arogan sekali dah tampilin tuh saya sampul. Ngapa aku udah sampul kok? Sampul je lagi. Nah ini dah tampilin, astagfirullah. Minta maaf kalau ada sampul yang hadir. Jangan arogan. Yang polisi jangan arogan. Yang tentara jangan arogan. Apapun pangkat kita jangan arogan. Pensiun kimatu. Betul enggak kira-kira Bu? Betul. Kasihan itu penjual. Sudah. Lewat jam 5. Apa nih? Bahkan ada karena tahu kongkong. Bukan kasar tuh bicara nih. Kalau tidak makan anak istrinya, kosan kantre. Ada yang bilang sekali lockdown makin 1 tahun mingka bebas listrik, bebas air, bebas pajak. Bayarkan uang arisannya benenta kasih torisan. Cicilan baju seragamnya tidak tumpah lapas. Wajah kemana nih tidak setuju ya. Cocok dah. Harap cocok toh. Yang sampai kasih nasihat etik kemana nih balik nama kena cocok. Ya upah uamiki. Ya Allah masuk. Usah. Ya Allah. Capa-capa untuk apa? Nah saya ulangi. Jadi penyebabnya itu karena perselingkuhan sampai turun barat. Yang kedua karena riba. Riba itu apa? Solon doe. Nah, saya sangin rando itu 1 juta anak-anak kuliah. Nikah punya motor ini mesti 1 juta 5 bilang. Ngapa senangnya 5 bilang anak? Kamu tuh senjama ngah. Tahu mana tahu doe mana doe. Terpaksa di pinggir gitu. Haram itu. Nah, karena ngapa nah haram? Saya mau, dia juga mau. Saya untung, dia juga tidak rugi. Jadi, nah karena halal lagi, kamu singeroki. Kalau begitu berarti halal juga pelacur. Ngapain masih ngerok? Si tawar ripoy. Siapa si pantang? Talung bilangan. Ruang mo, akan itu kurang kalau umpu pakaianmu. Contoh. Pagi halal kira-kira. Deto. Kenapa? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal sudah jelas, haram sudah jelas, jangan dikotak-katik lagi. Nah, karena sudah merajalela itu turun bala. Wa ma rufiyat illa bitaubah, dan tidak terangkat itu kecuali taubat.
Maka sangat bagus itu. Tapi ya cerita mi debatannya kini penentu. Nang ini penentu ya, ada kan tobat nasional. Mulai dari RT sampai istana. Iya. Silakan nangis-nangis di situ. Paku pengalatan lo paling jaga kayak kun fayakun. Lainnya nih. Jadi siap-siaplah tanggung jawab semua di akhirat. Ya Allah. Jadi seperti apapun kita jangan arogan. Suami di rumah tangganya jangan arogan. Tuli koro-koro di bainin anak-anak. Pelan-pelan. Suami na tempakaran bainin astagfirullah. Asal panjagur bainin Muhammad. Lakaya agay. Umakor lakay taru bacagi surah Yasin. Tapi umumnya suami itu sabar umumnya. Coba nih merenung. Umumnya tuh kasih lakai dia namanya bicara. Bicaranya dua. Bainnya sepropi itu. Rep-rep sama tuh dia kali nggak pecah. Rata-rata tuh orang cek dia bicaranya. Cini gue tanjak anak masing-masing ini. Ya Allah, saya berat dengan masing-masing. Pejuang. Terik matahari, terbakar kulitnya dengan sengatan sinar matahari. Tetap dia keluar cari nafkah. Untuk siapa? Istri dan anak-anak. Hujan, diguyur hujan. Kedinginan tapi pantang mundur. Bahkan masa mending akhirnya benar masa semet nasa deto itu pada sudah sakit itu. Bahkan mungkin pernah mendapatkan kata-kata kasar di luar, tersinggung perasaannya, teriris hatinya, tapi dia tidak ceritakan ke istrinya karena dia tidak mau kalau istrinya juga turut menderita. Rata-rata lakai itu kasih makor. Jadi masih ya lakai. Cek dek bicaranda, cek dek tutu bajunda. Bajunda ya patah lampa, baju dinas, baju olahraga, baju tidur, baju koko. Tuh dia tutur ya kasih mata sih ya serba. Jadi pun sungke bajunda tak tulis mantomir kalon dari boko la haula wala quwata. Udah seri-seri namanya disungkinan kacina. Teka mati nak kacipang bajunda. Kau sih di tempat tidur ready harus ngapa dulu yo kamma kau. Teka mati na loyo atau stres. Jadi maklum itu. Apa bajunda? Benin apa lamari sedia nurena boting apa tuh nali merah marun warna pink coklat muda hijau tua akadai lakaina Muhammadur Rasulullah mati poso katu taruh magi kasih nangkap pak ye sekampungan na tuh ye memang apa lah itu dipakai lemah paci lah itu dipakai malah boting lah itu dipakai teto di gedungnya lah itu dipakai kumarola nih apa tau makanya dia kain cocok nih di bawah bingkan nih nah karena tadi aja ku kontak cicil tolong nah sekapan cicil ada di wajah ya na to na magati mati lakay na ba ini teliti ni magati mati lakay itu ya Allah kaya tos itu ba ini kumate nila kain na pinsa-pinsa to ba ini panapan ini ngerangi maanan ro kabaikan na lakay
Wah, nah, dia ini ke bapak anu pingsan sih. Kalau suami meninggal, istri pak pingsan. Kalau istri meninggal, belum pernah saya melihat suami pingsan. Kamu tahu kapan ke Dewi kita? Dia tuh kulak kai mate. Weh, dan ulah manu tuh badan dia mau bicara. Ibu, kenapa bapak pingsan sih? Dia jawab pingsan. Iya. Ya tahu si kubayi ne mate, menurut Om itu makalur lah kayo. Oh. Pak, kenapa ibu selalu mentomi garing? Mana kau bicara? Agak selalu mentomi garing. Tapi yang kata tuh decen nak kubayi ne yolo mate. Magi kumeto iriatin nalak kaya maka dapat salamaka ngapuang. Oh selamat. Sama halnya kalau anak lebih duluan meninggal daripada mama. Kalau mama terketok dalam hatinya, ampunkan seluruh dosanya anakku. Selamat. Selamat. Arab kosir mundur decena. Jadi ada plus minusnya.